Janjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu. Yang saat ya, Pilgub 2017 itu. Dan dalam perjanjian itu antara lain, kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies, karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang. Ya. Coba bayangkan, demi sebuah jabatan gubernur, Anies Baswedan rela sampai harus berhutang sebesar 50 miliar rupiah. Lah sekarang gimana nggak pusing coba? Wong rahasia Anies Baswedan yang selama ini tidak pernah diketahui oleh publik, tiba-tiba dibongkar oleh mantan tim sesnya di acara podcast coba. Pak Erwin Aksa diketahui adalah salah satu tim sukses pasangan Anies Sandi di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Pak Erwin mengatakan bahwa beliau ikut drafting perjanjian itu. Beliau mengaku melihat langsung tanda tangannya di situ. Dan termaktub dalam perjanjian tersebut, Pak Anies ngutang sebesar 50 miliar kepada Bang Sandi. Wah, siapapun capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Saya itu tidak begitu percaya dengan Pak Anies. Tidak begitu percaya dengan Pak Anies? Tidak percayalah, janganlah begitunya. Tidak percaya dengan Pak Anies. Oh, tidak percaya dengan Pak Anies. Apa? Artinya dari pengalaman, ya, pengalaman di DKI, ya, apa yang sudah kita letakkan, letakkan Pak Jokowi. Nggak percaya kenapa? Ya, pengalaman menunjukkan. Nasdem dan Demokrat mulai berbalik arah. Rahasia besar Anies terbongkar. Kriteria bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan semakin mengerucut. Ketiga partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan pengusung Anies, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, sepakat tidak membebani Anies dalam memilih pendamping. Namun, Ketua DPP PKS Maharani Alisera mengusulkan bacawa pres Anies itu perlu memiliki basis yang kuat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kekuatan tersebut dibutuhkan untuk menyeimbangkan Anies di Jawa Barat. Cawapres mesti kuat di basis Jateng dan Jatim, tutur Mardani saat dihubungi di Jakarta Sabtu 4 Februari. Berdasarkan kriteria tersebut, Mardani menyebut nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok yang paling tepat untuk mendampingi Anies sebagai bacawa pres. Khofifah diyakini mampu mengalirkan suara yang signifikan untuk Anies dari wilayah Jateng maupun Jatim. Saya dukung Bu Khofifah, ungkapnya. Terpisah, Deputi Bapitu DPP Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan bahwa Demokrat melalui pernyataan Ketua Umumnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan kepercayaan penuh kepada Anies untuk memilih sosok bacawa pres. Dengan begitu, sosok bacawa pres pendamping Anies bukanlah batu sandungan bagi koalisi perubahan. Masalah bacawa pres tak menjadi polemik lagi karena Mas Ketum AHY telah menyerahkan dan mempercayakan soal bacawa pres kepada Mas Anies Baswedan, ungkapnya. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan parpol anggota koalisi perubahan, terutama tim kecil, terus melakukan pembahasan tentang sosok pendamping Anies. Ketiga partai sepakat untuk terbuka terhadap pilihan sosok wapres. Kurang lebih 7 ya, ujar Sugeng. Sugeng menjelaskan ketujuh nama bacawa pres tersebut masih berproses di tingkat internal koalisi perubahan. Belum ada nama pasti pendamping Anies, namun dirinya tidak menampik bahwa nama Khofifah masuk dari 7 daftar nama calon bacawa pres Anies. Berarti wartawan jeli, jawabnya saat dikonfirmasi pasca pertemuan PKS dan Nasdem di Nasdem Tower. Terbongkar, dokumen penting Anies diretas ternyata Anies terjerat hutang hingga puluhan miliar. Manuver mendadak elit Gerindra yang menyerang Anies Baswedan salah satunya soal hutang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Kegaduhan ini pun disoroti oleh wartawan senior dari Forum News Network, Hersubeno Arif. Mencoba menelusuri masalah ini, ia pun akhirnya mengaku melihat langsung dokumen mengenai klaim utang Anies yang diributkan yang ia dapat dari perwakilan kubu Anies, Sudirman Said. Meski tak bisa menunjukkan langsung ke publik karena tak diperkenankan, Hersu mengungkapkan bahwa soal hutang itu dikonfir alias benar adanya.
meskipun dari segi jumlah tidak langsung 50 miliar rupiah persis. Dalam dokumen tersebut, Hersu mengungkapkan lengkap bermateral dan menunjukkan legalitasnya. Lanjut Heru, di dokumen tersebut ada perjanjian sebesar 20 miliar rupiah tanpa jaminan mengingat untuk keperluan kampanye Anies Sandi dan dilanjutkan dengan penambahan 30 miliar rupiah. Hersu juga menyebut uang tersebut tidak mampir ke Anies karena disalurkan langsung untuk tim kampanye di 2017 lalu. Di situ ada perjanjian 20 miliar rupiah dan itu disebutkan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Karena ini untuk keperluan kampanye DKI dan itu dananya tidak diterima langsung ke Anies tapi langsung diserahkan ke tim kampanye. Dan kemudian dia mengakui meminjam lagi 30 miliar rupiah dengan begitu total utangnya 50 miliar rupiah, jelasnya. Terkait penjelasan kubu Anies dalam hal ini, Sudirman Said soal utang sudah selesai jika Anies Sandi menang, maka Hersu berdasarkan dokumen yang ia sempat lihat mengkonfirmasi bahwa kalau tersebut benar adanya sehingga pada dasarnya tak ada lagi utang Anies ke Sandiaga. Memang dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memang dalam Pilkada DKI Jakarta maka utang piutang itu akan dihapuskan. Sementara kalau mereka kalah Anies berkewajiban membayar utangnya. Nah, itu yang tadi saya sempat baca dan bagaimana kemudian mekanisme penghapusan utang itu yang akan dibicarakan lebih lanjut. Poin-poinnya seperti itulah, jelasnya. Sebelumnya, pihak Anies Baswedan melalui perwakilan Koalisi Perubahan, Sudirman Said, telah angkat suara bahwa memang ada soal utang tersebut. Namun dalam klausul yang disepakati ada ketentuan jika Anies Sandi menang di Pilkada DKI 2017, maka utang tersebut selesai dianggap sebagai dana perjuangan bersama. Hal ini kembali ditekankan oleh pendiri kedai kopi Henry Satrio yang ditunjuk Anies untuk menjelaskan mengenal masalah utang yang diributkan. Azab menimpa Anies, hutang 50 miliar tak dikembalikan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah saat maju di Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang senilai 50 miliar rupiah saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, ucap Sandi saat menghadiri harlah seabad NU di Jawa Timur, Selasa 7 Februari. Sandi mengaku hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh sukacita. Pihaknya ingin fokus pada kontestasi demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita, katanya. Politikus Partai Golkar Erwin Aksa sebelumnya menyebut Sandi sempat meminjami uang 50 miliar rupiah kepada Anies untuk logistik pemenangan di putaran pertama Pilkada DKI 2017.